Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Moko dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penduduk dan ketenagakerjaan. Langsung saja kita lihat data-data terkini ya tentang kependudukan di Indonesia. Berdasarkan survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Jadi katakanlah saat ini tahun 2020 itu sudah hampir 270 juta jiwa. Ya. Ini jumlah penduduk Indonesia. Kemudian kita lihat komposisi menurut jenis kelamin. Jadi dari total penduduk itu kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin itu komposisinya hampir berimbang ya, hampir berimbang. Lebih banyak jumlah penduduk laki-laki sedikit ya, 134 juta jiwa untuk laki-laki dan untuk perempuan 132,89 juta jiwa. Kemudian Indonesia saat ini menikmati masa bonus demografi ya. Nah, apa itu bonus demografi? Itu bonus demografi itu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif. Jadi jumlah penduduk usia produktif saat ini lebih dari 68% ya, dari total populasi. Ya, inilah yang dimaksud dengan bonus demografi. Jadi jumlah penduduk usia produktif yang besar ya. Kemudian ini masih tentang kita lihat data. Adapun penduduk Indonesia menurut kelompok umur itu dibagi dalam usia anak-anak. Itu usia anak-anak itu antara 0 sampai 14 tahun. Ini usia bukan tenaga kerja ya. Jadi jumlahnya mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Ini penduduk menurut usia anak-anak ya, hampir 25%. Kemudian penduduk kelompok umur produktif ya, ini usia antara 15 sampai 64 tahun tadi ya, yang ini jumlahnya sangat besar yaitu mencapai 68,7%. Ini usia produktif. Kemudian kelompok umur lanjut usia di atas 65 tahun ini persentasenya kurang lebih 6,51% ya dari total populasi. Nah, ini penduduk menurut usia. Kemudian kita lihat jumlah penduduk Indonesia ini persebarannya. Ini sebagian besar tinggal di Pulau Jawa, yaitu mencapai 150,4 juta jiwa itu berada di Pulau Jawa atau lebih dari 56% penduduk Indonesia. Jadi separuh lebih, coba bayangkan ini artinya persebarannya ini pun sudah jauh menurun dibanding sekian tahun yang lalu. Sekian tahun yang lalu hampir 70% itu berada di Pulau Jawa. Nah, tetapi kemudian karena ada upaya-upaya pemerintah untuk lebih memeratakan persebarannya, maka sampai saat ini sudah kurang dari 60% atau semakin menurun persentasenya. Saat ini mencapai 56% penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Kemudian selanjutnya penduduk sisanya yaitu berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi serta Maluku dan Papua. Ya, ini selebihnya yaitu kurang dari 50%-nya tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Ya, dari data tersebut kita bisa melihat atau mendapatkan gambaran ya tentang permasalahan kependudukan di Indonesia, terutama yang mendesak itu adalah masalah persebarannya. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat
arti penting penduduk bagi sebuah negara. Ya, jadi penduduk atau bagi sebuah negara itu merupakan sumber daya manusia. Ini memiliki arti yang sangat penting. Pertama, dalam konteks pasar ini baik di sisi permintaan maupun di sisi penawaran. Jadi sebagian besar penduduk itu berada di sisi permintaan, yaitu sebagai konsumen. Kemudian di sisi penawaran ini penduduk yang sebagai produsen atau sebagai pengusaha ya, atau entrepreneur. Ya, ini jumlahnya yang harus terus-menerus ditingkatkan. Ya, ini penduduk di sisi penawaran. Jadi saat ini memang jumlah penduduk yang berada di sisi penawaran jauh lebih kecil dibanding yang di sisi permintaan. Maka ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana meningkatkan jumlah penduduk yang berada di sisi penawaran. Nah, ini artinya penduduknya semakin produktif diharapkan. Selanjutnya, dalam konteks pembangunan, ini penduduk juga memiliki peran ganda, yaitu sebagai penduduk bisa sebagai penghambat pembangunan, bisa juga sebagai pemacu pembangunan. Sebagai penghambat pembangunan, ini terutama kalau jumlah penduduk tadi yang kualitas SDM-nya rendah, ini akan bisa menjadi penghambat pembangunan, atau lebih banyak yang berada di sisi permintaan tadi. Ya, sangat konsumtif, nah ini bisa menjadi penghambat. Sebaliknya, kalau penduduk yang bisa menjadi pemacu pembangunan, ini terutama yang diharapkan yang berada di sisi penawaran ini. Ya, maka yang diharapkan penduduk yang sebagai pemacu pembangunan yang terus diperbesar, sementara sebagai penghambat ini dikurangi. Ya, ini arti penting penduduk. Kemudian selanjutnya kita ke penduduk dan pembangunan ekonomi dalam teori. Ya, ini kita lihat beberapa teori tentang kependudukan dari Adam Smith, kemudian dari JBC atau Jean Baptiste Say, dari Thomas Robert Malthus, dan dari John Maynard Keynes. Ya. Jadi berbagai teori ini pada dasarnya mengumumkan tentang pentingnya penduduk, ya, arti dan peran penduduk bagi pembangunan. Selanjutnya kita ke jumlah penduduk dan persebarannya di negara kita, ya, di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Ya. Konsekuensinya adalah timbulnya berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang kompleks. Konsentrasi penduduk pada satu tempat ini akan menimbulkan kesenjangan dalam laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Ya, tadi kita lihat konsentrasi penduduk Indonesia itu sebagian besar berada di Pulau Jawa. Maka tidak heran kalau Pulau Jawa ini menjadi lebih maju, kadang jauh lebih maju dibanding pulau-pulau di luar Jawa. Kemudian peningkatan jumlah penduduk, nah ini tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Nah, maka ini merupakan terutama dari pemerintah untuk membuat kebijakan bagaimana supaya persebarannya ini semakin merata, ya. Jadi komposisi penduduk yang berada di luar Jawa ini semakin besar, sementara yang berada di Pulau Jawa semakin berkurang. Nah, dulu kita mengenal program transmigrasi, ya. Ya, kemudian sekarang kita lihat ke permasalahan kependudukan. Tekanan masalah kependudukan atas pembangunan itu sesungguhnya tidak terlalu berkaitan dengan aspek jumlah, tetapi lebih terkait dengan variabel-variabel kependudukan dan karakteristiknya. Ya. Jadi variabel kependudukan itu sebarannya, komposisi, kepadatan, dan pertumbuhan. Kemudian kalau karakteristik penduduk itu menyangkut tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan. Jadi permasalahan kependudukan ini lebih ke masalah ini variabel kependudukan dan karakteristik penduduk. Ya, jadi bukan karena jumlahnya yang besar tadi, ya.
Ya, kita lanjutkan permasalahan kependudukan di Indonesia. Nah, dengan melihat variabel dan karakteristiknya tadi, sekarang kita lihat bagaimana permasalahan kependudukan di Indonesia. Tahun 2019 ini dalam perspektif spasial ini yaitu tinjauan spasial ini kita melihat secara keruangan, yaitu penduduk yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di pedesaan. Jadi saat ini secara spasial itu 55,8% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Jadi sudah separuh lebih. Sementara dulu tahun 2010 itu yang tinggal di kota mencapai 49,8%. Jadi terjadi kecenderungan bahwa jumlah penduduk kota itu semakin besar. Nah, maka itu sebagai akibat dari arus urbanisasi tadi. Jadi banyak penduduk desa yang pindah ke kota. Nah, ini maka harus ada upaya dari pemerintah untuk menekan laju urbanisasi ini biar penduduk itu tidak mengalir ke kota sehingga akan menimbulkan masalah baru di perkotaan. Kemudian dalam perspektif regional antara Jawa dan luar Jawa tadi sudah disampaikan 56% lebih berada di Pulau Jawa. Maka angka kepadatan penduduk di Jawa itu mencapai 1.317 jiwa per kilometer persegi. Nah, maka harus ada upaya untuk menurunkan persentasenya ini. Ya. Selanjutnya dalam perspektif gender atau jenis kelamin yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan, dalam perspektif usia ini jumlah penduduk anak-anak ini hampir 25%. Kemudian kita lihat data selanjutnya tentang tingkat kepadatan penduduk. Jadi tahun 2018 ini provinsi yang terpadat penduduknya itu adalah DKI Jakarta. Ya, kita bisa duga bahwa di mana luas DKI Jakarta itu cuma 662,3 km persegi atau 0,04% dari luas Indonesia. Jumlah penduduknya lebih dari 10 juta jiwa. Maka tingkat kepadatan Provinsi DKI Jakarta itu mencapai 15.663 jiwa per kilometer persegi. Ya, itu bisa dibayangkan sangat padat ya di sana. Ya, kemudian jadi tingkat kepadatan ini merupakan angka rata-rata bahwa setiap kilometer persegi ini dihuni oleh sekian jiwa. Nah, ini DKI Jakarta 15.000 jiwa lebih ya per kilometer persegi. Kemudian provinsi dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kalimantan Utara, ya, di mana cuma sebesar 691.000 jiwa, jumlah penduduknya 691.000 jiwa dan kepadatannya 8 orang per kilometer persegi. Ya, ini sangat kontras dengan DKI Jakarta ya. Kemudian provinsi dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kepulauan Riau 3,16%. Provinsi dengan tingkat pertumbuhan penduduk terendah adalah Jawa Timur ya 0,66%. Ya, ini data tahun 2018. Tentunya data ini akan sangat dinamis, nanti juga akan bisa mengalami perubahan. Ya. Kemudian kita lihat selanjutnya karakteristik kependudukan Indonesia. Ini menyangkut tingkat pendidikan dan kesehatan ya. Jadi ini menyangkut tingkat kesehatan ini bisa tercermin dari angka harapan hidup. Jadi angka harapan hidup penduduk Indonesia tahun 2018 itu mencapai 71,2 tahun. Jadi lebih dari 70 tahun usia rata-rata penduduk Indonesia bisa mencapai 71,2 tahun. Provinsi dengan angka harapan hidup tertinggi DIY 74,82 tahun. Dengan selanjutnya provinsi dengan angka harapan hidup terendah adalah Papua ya 65,36 tahun. Ini ya. Jadi
kalau DIY itu di atas angka harapan hidup nasional ya, 74 tahun, hampir 75 tahun. Kemudian ini yang tingkat pendidikan, ini angka melek huruf. Ini penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang melek huruf itu artinya bisa baca tulis atau tidak buta huruf mencapai 97% ya. Tentunya saat ini pun angkanya akan terus bertambah. Kita sudah sulit lagi menemukan penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca. Kalau toh ada ya mungkin di daerah-daerah pedalaman sana ya. Selanjutnya ini peringkat Indonesia secara global berkaitan dengan pembangunan pendidikan. Nah, Indonesia saat ini berada di peringkat 64 dari 120 negara berdasarkan penilaian Education Development Index atau indeks pembangunan pendidikan. Ini menurut UNESCO, tapi ini tahunnya agak lama, 212. Nah, tentunya kalau kita bisa cari data saat ini peringkatnya berapa, tentunya sudah mengalami harapannya ya sudah naik peringkat ya. Ya. Kemudian ini tentang kependudukan di Indonesia. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang ketenaga kerjaan ya. Jadi penduduk dan ketenaga kerjaan ini memang berkaitan erat ya. Karena sebagian besar penduduk nanti adalah sebagai tenaga kerja. Nah, kita lihat data dulu tentang ketenaga kerjaan. Jadi yang dimaksud tenaga kerja itu penduduk usia 14 tahun ke atas. Kalau kurang dari 14 tahun itu bukan tenaga kerja. Ini menurut BPS ya. Kita lihat data BPS, Badan Pusat Statistik, telah terjadi penurunan jumlah pengangguran di Indonesia. Ya, tahun 2019 dibandingkan 2018 jumlah pengangguran menurun ya dari semula 6,87 juta orang tahun Februari 2018 berkurang menjadi 50.000 sebesar 50.000 menjadi 6,82 juta orang ya pada Februari 2019. Ini jumlah pengangguran orang yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Ini yang disebut sebagai penganggur. Kemudian berdasarkan data BPS lagi, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2019 angkatan kerja itu mencapai 136,18 juta orang ya. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun 2018 yang cuma sebesar 133,94 juta orang. Jadi mengalami kenaikan. Jadi angkatan kerja itu bagian dari tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu nanti dibagi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ya. Jadi yang masuk angkatan kerja itu sebesar 136,18 juta orang saat ini tahun 2019. Kemudian sebanyak dari data tadi sebanyak 74,08 juta orang atau 57,27% itu bekerja pada kegiatan informal atau sektor informal. Jadi sebagian besar angkatan kerja itu berada di sektor informal, 57% lebih ya. Rata-rata upah buruh itu berdasarkan Sakernas tahun 2019 itu sebesar 2,79 juta rupiah. Ini rata-rata upah buruh. Kemudian buruh laki-laki itu memiliki upah yang lebih besar dibanding buruh perempuan. Ya. Sementara rata-rata buruh berpendidikan universitas atau karyawan yang berpendidikan universitas itu sebesar 4,34 juta rupiah, sedangkan pendidikan SD ke bawah sebesar 1,73 juta rupiah. Nah, maka jadi dengan ini kita bisa ketahui bahwa semakin baik tingkat pendidikan, maka semakin besar pula
tingkat pendapatannya. Ya, diharapkan seperti itu. Ya, tentunya juga harus disertai juga dengan kerja keras ya. Jadi jangan hanya mengandalkan pendidikan saja yang tinggi. Tapi secara umum berdasarkan data kita bisa ketahui bahwa mereka yang berpendidikan perguruan tinggi tentunya akan lebih memiliki pendapatan yang lebih baik dibanding yang berpendidikan di bawahnya. Selanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Nah, sekarang struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan per Februari 2018 masih didominasi oleh 3 lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian, kemudian perdagangan dan industri dan pengolahan. Jadi di sini kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia yang bekerja itu bekerja di sektor pertanian, ya, 30,46% jumlahnya. Kemudian nomor 2 perdagangan, nomor 3 industri pengolahan. Jadi meskipun sektor industri itu kontribusinya terhadap PDB paling besar, tetapi dilihat dari penyerapan tenaga kerja masih lebih besar sektor pertanian, ya. Sektor pertanian termasuk kehutanan dan perikanan. Persentase penduduk menurut pekerjaan utama, ini rata-rata penduduk Indonesia itu sebagai buruh atau karyawan atau pegawai 38,11%, ya, selebihnya berusaha sendiri, kemudian dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga yang tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian. Ini datanya sebagaimana nampak ini, ya. Nah, ini tahun 2018. Nah, sekarang kita ke pengertian tentang ketenaga kerjaan. Nah, ini yang digunakan oleh BPS. Jadi yang dimaksud tenaga kerja itu penduduk yang berumur dalam batas usia kerja, yaitu 15 sampai 64 tahun versi Bank Dunia, dan ini juga digunakan oleh BPS. Kemudian yang dimaksud angkatan kerja itu bagian dari tenaga kerja, ya. Tenaga kerja atau penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tapi untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Jadi angkatan kerja dengan kata lain bekerja dan yang menganggur. Jadi itu termasuk angkatan kerja. Kemudian kesempatan kerja suatu keadaan yang menggambarkan jumlah penduduk yang dapat diserap dalam lapangan kerja. Kemudian pengangguran itu bagian dari angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan atau tidak bekerja. Tentang kualitas tenaga kerja, aspek penting dari masalah kependudukan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Keadaan ini sebagai akibat tingkat pendidikan penduduk yang pada umumnya masih rendah, ya. Maka sebagian besar penduduk di Indonesia itu memang didominasi oleh lulusan SMP atau SD atau SMP sebagian besar. Maka ya itu mencerminkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Jadi masih berpendidikan rendah, kan tingkat pendidikan yang rendah, kemudian kualitas tenaga kerja yang rendah tidak mendukung upaya pembangunan ekonomi. Nah, maka bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja ini tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, ya. Ini harus terus menerus, jadi upaya yang terus menerus terutama melalui pendidikan, ya. Jadi pendidikan yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Demikian materi tentang penduduk dan ketenaga kerjaan. Nanti materi lebih lengkapnya ada di Google Classroom. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.